Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Fitri. Anak-anak bisa memanggil dengan sebutan Bu Fitri. Saya sebagai guru kelas 3 di SD Negeri 1 Girimoyo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Pembuatan video pembelajaran ini ditujukan untuk peserta didik kelas 3 sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik diharapkan dapat membandingkan siklus hidup pada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 3. Sekarang kita akan belajar sambil jalan-jalan bersama Bu Fitri. Kali ini kita akan belajar IPAS bab 2 mengenai metamorfosis. Yuk ikuti Bu Fitri. Wah, kupu-kupunya banyak sekali. Kupu-kupunya cantik-cantik di taman ini. Bagus sekali. Kupu-kupu cantik ini kok bisa ya cantik banget kayak gini? Warnanya beda-beda, bentuknya lucu, cantik sekali. Kupu-kupu yang kita lihat sangat indah yang ada di sekitar kita itu sebenarnya dari ulat loh anak-anak. Awalnya kupu-kupu itu berasal dari telur. Lah dari telur dia akan menetas menjadi ulat. Kemudian dia akan berkembang menjadi kepompong. Dan selanjutnya dia akan menjadi kupu-kupu yang sangat indah yang bisa kita nikmati keindahannya saat ini. Nah, perubahan bentuk kupu-kupu tadi dari telur ulat ke pompong dan jadi kupu-kupu yang indah itu dinamakan metamorfosis. Metamorfosis sendiri itu adalah perubahan wujud atau bentuk tubuh yang terjadi pada hewan dalam siklus hidupnya. Ingat ya anak-anak, semua hewan itu akan mengalami siklus hidup, tapi tidak semua hewan mengalami metamorfosis. Hewan yang mengalami perubahan wujud atau bentuk tubuh berarti dia mengalami metamorfosis. Tapi hewan yang tidak mengalami perubahan wujud atau bentuk tubuh berarti hewan tersebut tidak mengalami metamorfosis. Hewan yang mengalami metamorfosis dibedakan menjadi dua. Ada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan ada juga hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna akan mengalami 4 fase. Yang pertama adalah fase telur. Yang kedua adalah fase larva. Yang ketiga adalah fase pupa. Dan yang terakhir adalah fase imago atau dewasa. Pada fase larva adalah fase pertumbuhan. Sehingga pada fase larva, hewan membutuhkan makan yang banyak. Sedangkan pada fase pupa adalah fase transformasi. Di fase ini terjadi perubahan bentuk tubuh, termasuk berkembangnya sayap pada hewan. Dan yang terakhir adalah fase dewasa atau fase imago. Ini adalah fase di mana hewan sudah siap bereproduksi dan menghasilkan telur baru. Selanjutnya ada juga hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna akan mengalami 3 fase. Yang pertama adalah fase telur. Yang kedua adalah fase nimfa. Dan yang ketiga adalah fase imago atau dewasa. Pada fase nimfa adalah bentuk muda yang terlihat sedikit mirip dengan bentuk dewasanya. Sedangkan pada fase imago, hewan sudah mencapai transformasi sempurna. Ini ada beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Ada kupu-kupu, katak, nyamuk, dan sebagainya. Pada kupu-kupu ini terlihat metamorfosis sempurna yang diawali dari telur, ulat, kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Pada hewan katak, yang pertama telur, berudu, katak muda, dan katak dewasa. Dan pada hewan nyamuk, yang pertama ada fase telur, kemudian larva atau jentik,
Selanjutnya pupa, dan yang terakhir menjadi nyamuk dewasa. Selanjutnya, di sini ada beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ada kecoa, capung, dan jangkrik. Pada hewan kecoa, capung, dan jangkrik semuanya diawali dengan telur, kemudian nimfa, dan yang terakhir adalah hewan dewasa atau imago. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai metamorfosis pada hewan. Sekarang, apakah anak-anak sudah paham mengenai metamorfosis pada hewan? Itu tadi yang kita pelajari hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Cukup sekian, sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.